A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, assalawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita tadi memulai dengan dua hal, alhamdulillah dan salatu rasulillah. Mudah-mudahan dengan kita mulai acara kita hari ini dengan membaca alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah, apa yang kita bicarakan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah. Memang terdapat sudut pandang yang berbeda tentang politik. Sudut pandang yang berbeda tentang politik. Karena sudut pandangnya berbeda, karena tasawur kalau bahasa Arabnya berbeda, karena deskripsinya berbeda, pada akhirnya berbeda pula dalam memahami hukum berpolitik. Jadi memang terdapat silang pendapat juga apakah Islam mengenal politik, apakah ada politik bagian dari Islam atau tidak, sehingga bagaimana hukum berpolitik tergantung pandangan terhadap politik itu sendiri. Jadi hari ini insya Allah kita berbicara fikih politik, nanti ada beberapa hukum dan organisasi politik dalam Islam. Nah, hadirin pertama, nah ini prinsip penting dalam kita beragama. Ketika menyebutkan sebuah istilah, maka istilah tersebut kita fahami dengan baik. Kita fahami dengan baik. Setelah itu, jangan sampai pemahaman terhadap istilah tersebut berubah karena pelanggaran dalam praktek di lapangan. Jadi permasalahan kita diantaranya, ini mukadimah. Pertama, ketika berbicara satu istilah, istilahnya tidak diseragamkan. Ibarat orang mau nyanyi Indonesia Raya, ini kita hari-hari ini sedang diuji nasionalisme kita ya. Nah, Indonesia Raya dinyanyikan. Kan disatukan iramanya dulu. Maksudnya, kalau kita mau berbicara politik, satukan dulu apa itu politik. Kemudian catatan penting juga, ini catatan penting. Kalau memahami istilah, jangan terpengaruh oleh pelanggaran orang dalam istilah tersebut. Misalkan gini, apa itu politik secara bahasa, secara istilah? Apakah makna politik dipengaruhi oleh orang-orang atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berpolitik? Ya tidak. Yang namanya politik tidak bisa dipengaruhi maknanya oleh pelanggaran orang-orang yang melakukan politik. Gitu. Politik ya tetap aja istilahnya politik. Maka ini menjadi prinsip penting dalam berbicara sebuah istilah. Istilahnya dipelajari dengan baik, apa substansi istilah tersebut. Setelah itu, pelanggaran orang dalam politik tidak mempengaruhi makna politik. Gitu. Yang sering terjadi, pelanggaran manusia terhadap istilah mempengaruhi makna istilah. Nah, ini saya kira tidak tepat. Saya kira tidak tepat. Termasuk masalah politik. Mereka yang tidak menginginkan adanya politik dalam Islam mengatakan politik itu dari dulu mendatangkan masalah katanya. Sehingga makna politik jadi makna yang tidak tepat. Makanya politik itu kita kembalikan maknanya ke yang sesungguhnya. Pelanggaran manusia dalam politik tidak merubah substansi politik itu sendiri. Jadi jangan sampai politik kotor, yang kotor bukan politiknya, pelaku politiknya tidak gitu. Nah,
Jadi itu prinsip ya, saya kira dalam kita beragama. Nah, definisi politik lihat, siasah, politik bahasa Arabnya siasah, secara bahasa sasa yasusu siasatan, melakukan sesuatu. Lihat dalam Tajul Arus, kitab Tajul Arus yang berbicara masalah makna kata, wasiasah adalah al-qiyam ala syai'in bima yuslihuhu, melakukan tindakan terhadap sesuatu dengan tujuan memperbaikinya. Siasat dagang, siasah. Siasat jual beli, siasah. Untuk mencapai tujuannya bagaimana melakukan tindakan terhadap sesuatu dengan tujuan memperbaikinya. Kan dalam bahasa Indonesia tadi hampir sama maknanya. Nanti saya perlihatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi secara bahasa politik ada masalah. Yang masalah yang sebagian yang menggunakan kalimat politik. Jadi politik secara bahasa melakukan tindakan terhadap sesuatu dengan tujuan memperbaikinya. Tujuan memperbaikinya. Nah, siasah dalam bahasa lihat hadis, satu-satunya hadis yang menyebutkan kalimat sasa yasusu siasatan hanya satu hadis. Kalimat politik siasah tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah kecuali satu hadis ini. Itu pun dalam sunnah Musnad Abi Ya'la. Inna bani Israel kana tasusuhum anbiya'uhum. Sasa yasusu siasatan. Sebagian orang mengatakan politik tidak ada dalam Islam. Kenapa? Kalimat siasah tidak tertulis dalam Quran dan tidak tertulis dalam hadis. Pertanyaannya, emang kalau tidak tertulis dalam Quran menjadi tidak ada? Bukankah akidah juga tidak ada dalam Al-Quran, tapi menjadi masalah paling penting dalam Quran? Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa politik tidak ada dalam Islam karena kalimat politik as-siyasah tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah. Adapun dalam Sunnah hanya satu ini saja, dan itu pun bentuk katanya tasusuhum, tidak berbentuk kalimat siyasah. Ibnu Hajar mengomentari tulisan ini. Lihat pendapat Ibnu Hajar. Lihat, kalau muncul kerusakan di Bani Israel, berarti kerusakan harus diperbaiki. Allah mengutus Nabi yang meluruskan urusan mereka. Jadi sasa yasusu itu untuk meluruskan. Menghilangkan hukum yang dirubah dari hukum yang ada dari Taurat. Jadi sasa yasusu itu dipakai untuk makna mengembalikan kepada yang baik. Setelah terjadi keburukan dibalikin ke yang baik gitu. Sasa yasusu siasatan. Kira-kira kalau secara makna bahasa benar nggak? Benar. Terus masalahnya di mana? Makanya ini lihat dalam hadis, makna siasah dalam hadis mengembalikan umat ke jalan Allah, ke ajaran Allah. Jadi Bani Israel setelah memegang Taurat, kemudian merubah, utus Nabi, balikin lagi ke ajaran Allah. Jauh dari jalan Allah, di sasa yasu dikembalikan lagi ke jalan Allah. Secara bahasa berarti nggak masalah dong, Mbak, politik tidak. Yaitu apa? Kita dengan politik ingin mengembalikan umat ke ajaran Allah. Ada yang nolak? Nah, kan kita lagi ribut nih masalah Pancasila. Ya, Pancasila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, cuman kita-kitanya doang yang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi siasah secara bahasa nggak masalah. Tidak masalah. Dan nanti dari secara istilah nggak jauh-jauh amat mana siasah. Mana politik dalam KBBI nggak terlalu jauh. Saya ambil nomor 2 saja. Segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Jadi negara dengan rakyatnya atau negara dengan negara luar, siasah. Berarti memang semuanya adalah mengarah kepada sesuatu yang baik. Saya kira ini terlalu ini. Para ulama atau para ilmuwan mencetuskan politik, tapi saya ambil nomor yang terakhir nih. Nomor 5 ini. Apa itu politik? Dia Hans Kelsen mengatakan
bahwa politik mempunyai dua arti, yaitu sebagai pertama, politik sebagai etika, yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau individu. Saya tekankan kalimat tujuan ya, tujuan manusia. Yang kedua, politik sebagai teknik, cara yang berkenaan dengan cara manusia atau individu untuk mencapai tujuan. Ini kalau kita tanya, kalau tujuannya jalan Allah, kemudian politik sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, ada yang salah dengan politik? Gitu. Tidak ada yang salah kalau begitu. Maka ini politik adalah wasilah bukan tujuan. Sebagaimana tadi, dia itu cara, dia itu teknik untuk mencapai tujuan. Siasat dagang, tujuannya apa? Untuk laku, berarti siasat di sini wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah di sini cara, media, alat, yang mana hal-hal tersebut hukumnya berkenaan dengan tujuan. Jadi gini, wasilah, yang namanya wasilah kan, misalkan gini, jadi hukum wasilah itu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya baik, hukumnya baik. Kalau tujuannya jelek, misalkan gini, safar itu wasilah. Wasilah mencapai tujuan. Safar ke haji, hukumnya wajib. Safar ke silaturahmi, hukumnya sunnah. Safar ke yang haram, hukumnya haram. Maka kalau politik adalah wasilah, tergantung tujuan. Gitu. Bagaimana politik dengan tujuan berkuasa dan menzolimi manusia, haram. Kenapa? Bukan politiknya, tujuannya. Bagaimana politik dengan tujuan mengembalikan umat ke jalan Allah seperti makna hadis tadi. Hukumnya apa? Masa haram? Kan nggak mungkin. Oleh karena itu yang namanya wasilah, hukum wasilah itu tergantung hukum tujuan. Sedikit masalah corona ya, masalah corona. Kan namanya hukum ikhtiar berusaha itu diperintah. Namun tentang hukum ikhtiar tergantung apa yang diikhtiarkan. Ikhtiar untuk menghindari bahaya, maka hukumnya wajib. Ikhtiar untuk menghindari corona, maka hukumnya wajib. Jadi namanya wasilah itu bukan hukum di wasilahnya, tapi hukum di tujuan. Maka pertanyaannya, kalau gitu apa tujuan berpolitik? Itu menjadi sesuatu yang mendasar agar nanti apa hukum berpolitik ditanya tujuannya apa. Nah, kenapa saya tulis politik adalah wasilah? Karena yang mengharamkan politik mengatakan bahwa politik itu tujuan. Yang membolehkan bahkan mewajibkan politik karena politik adalah wasilah. Di sini menjadi perbedaan pendapat tentang hukum berpolitik. Apakah politik wasilah atau tujuan? Kalau lihat dari definisi ilmu politik dan yang lainnya, sebetulnya wasilah untuk mencapai sebuah tujuan, baik dari sisi makna bahasa atau dari sisi makna terminologi. Wasilah. Nah, di titik ini bahwa politik adalah wasilah, bukan tujuan, hukumnya tidak langsung, tergantung wasilahnya. Tergantung dipakai untuk apa. Tergantung dipakai untuk apa. Akan dari makullah, politik adalah wasilah, bukan tujuan. Nah, lanjut. Apakah ada politik dalam Islam? Nah, ini permasalahan tersendiri. Kenapa? Karena ada tuduhan tidak ada politik dalam Islam. Tuduhan dari siapa? Orientalis, sekularis, liberalis memang. Jadi mereka ini bekerja
untuk untuk menyediakan jalan bagi yang tidak beriman dan munafik untuk menjauhkan umat Islam dari perpolitikan agar mereka yang tidak beriman dan munafik berkuasa mengatur umat Islam. Nah, ini kan jadi masalah. Yang saya sayangkan lagi, tuduhan tidak ada politik dalam Islam pun dilakukan oleh mereka yang salatnya rajin, puasanya rajin, mengikuti sunnahnya juga rajin, akan tetapi untuk urusan politik lebih cenderung untuk mengatakannya haram. Sangat-sangat disayangkan. Makanya kita akan bahas hari ini mana sih yang tepatnya. Namun secara jelas melalui Ghazwul Fikri, para orientalis sekolah liberalis mengatakan tidak ada politik dalam Islam. Orang umat Islam yang berpolitik dituduh Islam politik katanya. Padahal tidak ada Islam politik, yang ada Islam yang sangat perhatian terhadap politik. Beda kan? Beda. Kita lanjut. Nah, politik ada dalam Islam. Ya, ini ada buku namanya Al-Akhlaq As-Siyasi di Daulah Islamiyah fil Quran dan Sunnah. Akhlak politik bagi negara Islam di Quran dan Sunnah. Ini buku tebal, saya ada di rumah. Lihat, tidak ada politik dalam Islam. Bukan. Dulu para pengarang, para penulis Islam membahas politik tapi memakai istilah bukan siasah dengan bahasa lain. Maka beliau mengatakan, kaum muslimin berpikir tentang politik dulu. Mereka membuat teori tentang politik, akan tetapi penelitian mereka memakai istilah lain. Mereka berbicara dengan bahasa yang tidak familiar dengan istilah modern. Ada makna politik, namun kata yang dipilih, kalau bahasa sekarang diksi. Kata yang dipilihnya itu bukan politik, bukan siasat. Berarti tidak bisa dikatakan bahwa tidak memperhatikan yang namanya politik. Teori-teori yang mereka hasilkan terdapat dalam bagian dari fikih, bagian dari ilmu kalam, bagian dari sejarah, bagian dari filsafat, bagian dari adab, bahkan sebagian ada dalam tafsir Quran dan syarah-syarah hadis. Maka tidak bisa dikatakan bahwa ulama terdahulu tidak berbicara politik. Berbicara, pertama, mereka memakai istilah yang berbeda. Kedua, mereka tidak mengumpulkannya menjadi sebuah ilmu, akan tetapi terpencar di ilmu-ilmu yang lain, dalam tafsir, dalam hadis, dalam falsafat, dalam fikih. Tapi mereka berbicara. Oleh karenanya, bagi yang ingin memahami pendapat-pendapat ini dengan pemahaman yang sesungguhnya dan ingin mengetahuinya secara sempurna, hendaknya merujuk referensi yang berkenaan dengan ilmu-ilmu di atas. Jadi sekali lagi, ada pembahasan politik itu ada dari dulu. Nanti ada buku-buku yang saya kira saya kopikan, apa namanya? Ya ada bukunya secara bahkan di internet banyak sekali tentang politik dalam Islam. Nah, kemudian rahimakumullah. Nah, ini penting. Tadi politik bagian dari tafsir, tapi lihat, politik bagian dari fikih. Kenapa? Karena fikih dibagi dua, yaitu bab ibadah dengan bab muamalat. Bab ibadah hubungan kita dengan Allah, bab muamalat hubungan kita dengan manusia. Horizontal kita dengan Allah, vertikal kita dengan manusia. Kan? Kalau bab ibadah, yang disayangkan umat ini hanya berpikir bab ibadah saja, hubungan dia dengan Allah. Sedangkan hubungan dengan manusia lainnya jarang dibahas. Hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan keluarga, akwal syahsiyah, manusia dengan ekonominya, muamalat, manusia dengan pidana, jinayat, manusia dengan negaranya disebut siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah bagian dari fikih, hubungan individu dengan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat. Ini diatur dalam fikih dan bagian dari fikih. Bagian dari fikih.
Bahkan dalam hadis disebutkan 7 golongan yang pasti yang dinaungi nanti di padang mahsyar. Di antaranya imam adil. Bahkan banyak hadis mengatakan imam yang adil itu pahalanya lebih tinggi daripada ibadah sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun. Kalau begitu, jadi politik bagian dari fikih. Kenapa dikatakan tidak ada? Padahal ada disebut siasat syar'iyah. Kemudian hadirin rahimakumullah, hukum ikut serta dalam partai politik. Nah, karena tadi perbedaan apakah politik tujuan atau wasilah atau perantara atau alat, hukum menjadi berbeda. Saya kutipkan satu saja dari Bin Bas mengatakan ikut serta beradapun Bin Bas rahimahullah berafiliasi kepada ahzab ini partai modern, maka wajib meninggalkannya. Fal wajib tarkuha, hendaklah berafiliasi ke Quran dan Sunnah. Yang menarik di sini, bukankah berafiliasi ke Quran dan Sunnah harus mengajarkan kita untuk berpolitik juga? Jadi ini fatwa, terutama Majmu' Fatawa wa Maqalat Syekh Ibn Baz mengatakan tinggalkan. Cuman kondisi Indonesia akan sangat jauh berbeda. Maka dibantah pendapat ini oleh Majelis Fatwa Mesir tentang hukum berpolitik. Saya ringkas, politik sebagai mekanisme aliyah, ka'ihdal aliyat. Tidak terdapat nas yang mengharamkannya. Kalau tidak ada mengharamkannya berarti boleh. Keharaman terjadi pada praktek yang salah. Maka tadi saya mengatakan, politik karena prakteknya salah, dituduh salah, ya salah. Seperti adanya bohong dan penipuan. Pertanyaannya, kalau politiknya tidak digunakan dengan yang salah, digunakan untuk yang baik, maka hukumnya tergantung penggunaannya. Seperti menggunakan pisau untuk motong bawang halal, untuk nyembelih ayam tetangga haram. Alat. Jadi hukum alat itu tergantung tujuan. Nah ini harus sangat dipahami oleh kita semua sebagai yang beriman. Karena yang bahaya adalah ketika fatwa mengatakan berpolitik menjadi haram, saya khawatir yang mengambil manfaat bukan yang beriman. Ya, kalau yang tidak beriman masih mending lah. Kan ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang tidak bertuhan. Yang tidak bertuhan ini yang jadi bahaya. Nah, jadi sudah dibantah saya kira oleh Majelis Fatwa Mesir. Jadi kalau ditanya, apa hukum politik? Nanti dulu. Tujuan apa wasilah? Emang kenapa? Jelaskan. Nah, kalau wasilah tergantung digunakan untuk apa. Hadirin rahimakumullah, dalam Islam dikenal istilah siasat syariah. Siasat syariah, siasat politik syariah. Jadi mekanisme penentuan hukum dalam sebuah negara berarti siasat syariah, berarti ada dong politik dalam Islam. Kemudian lihat dua jenis siasah menurut ini ada siasah adilah berdasarkan syariat, siasah zalimah mengikuti hawa nafsu. Yang kita tidak inginkan siasah zalimah, yang kita ingin siasah adilah. Amerika yang terkenal dengan demokrasinya ditemo habis-habisan gara-gara ketidakadilan. Uni Soviet sama juga sebetulnya. Mereka menginginkan kesejahteraan tapi dengan masalahnya adalah siasah zalimah. Yang diinginkan adalah siasah adilah berdasarkan syariat. Kita lewat. Nah, Ibnu Khaldun membagi siasat menjadi dua, akliyah dan syariah. Apa itu akliyah? Berdasarkan akal. Apa itu syariah? Berdasarkan syariat. Dan kita meyakini bahwa manusia itu sangat terbatas akalnya sehingga melihat yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Maka kata Ibnu Khaldun, kalau mau siasah ya siasah syariah berdasarkan syariat. Muqtadha an-nazar asyari. Nah, kemudian rahimakumullah, nah, berkegiatan politik adalah amal soleh. Nah, ini yang perlu saya tekankan.
Berkegiatan politik adalah amal soleh. Kenapa? Karena kita dengan keimanan kita ingin kehidupan ini bernilai akhirat. Kalau berpolitik dengan tujuan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka hukum berpolitik seperti tujuannya. Berkegiatan politik adalah amal soleh. Mari kita tanya apa dalilnya. Ini dalilnya panjang. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Kita lihat analisa ayat ya. Wa'adallahu alladhina amanu. Lihat analisa ayat. Wa'adallah, Allah berjanji. Kepada siapa? Alladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Kepada siapa? Kepada yang beriman dan beramal soleh. Apa isi janji? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Di sini terdapat agak aneh. Biasanya Allah menjanjikan kepada yang beriman surga. Allah berjanji kepada beramal soleh, surga. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Bagaimana menyelamatkan dari neraka? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tapi ayat ini agak aneh. La yastakhlifannahum fil ard. Allah janji kepada yang beriman dan beramal soleh memberi kekuasaan di muka bumi. Pertanyaannya, iman dan amal soleh seperti apa yang dijanjikan kekuasaan? Kalau janjinya masuk surga, lain. Kalau ini janjinya diberi kekuasaan. Berarti akal kita harus berpikir. Berarti ada hubungan antara iman dengan berkuasa. Oke? Yang kedua, berarti ada hubungan antara amal soleh dengan berkuasa. Iya, iman seperti apa yang dijanjikan kekuasaan, amal soleh seperti apa yang dijanjikan kekuasaan. Maka berkuasa adalah konsekuensi iman. Bekerja agar mukmin berkuasa adalah amal soleh. Pertanyaannya, dalam konteks kekinian, kerja untuk berkuasa adalah politik. Kerja politik bagi iman dan amal soleh. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kekuasaan bagi yang mereka beriman dan nggak pengen berkuasa. Jadi iman itu melahirkan keinginan berkuasa. Kenapa harus berkuasa? Ya gampang. Kalau yang beriman yang berkuasa, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau yang tidak beriman yang berkuasa, nahi mungkar, amar ma'ruf. Kan begitu. Nanti bagaimana caranya? Gampang. Kalau caranya nggak usah menumpahkan darah. Karena yang namanya darah itu adalah sangat diharamkan oleh Allah. Maka ada cara yang sangat damai. Yaitu apa? Nanti urusannya fikih demokrasi. Sama, demokrasi juga alat apa tujuan? Alat. Kalau begitu yang namanya alat tergantung dipakai untuk apa. Maka saya mengatakan demokrasi itu bagaikan teko. Diisi air zam-zam, keluar air zam-zam. Diisi PKI, keluar PKI. Gitu. Jadi tolong buka wawasan kita. Jangan terjebak oleh wawasan sempit yang merugikan umat itu sendiri. Ya alhamdulillah peristiwa-peristiwa di Indonesia semakin menyadarkan umat Islam berpolitik. Dan saya yakin kalau tidak punya pemahaman seperti ayat ini, Indonesia tidak akan lepas dari penjajahan. Kalau Indonesia dulu pemahamannya adalah tanpa keinginan berkuasa dan menang, saya kira Indonesia tidak akan merdeka. Dan kita menyaksikan dalam sejarah Indonesia dimenangkan melalui darah para mujahidin. Jadi apakah politik amal soleh? Iya. Apakah mungkin seseorang masuk surga gara-gara politik? Ya iyalah amal soleh. Ayat ini menunjukkan seperti itu. Nah, jadi bapak-bapak yang ibu-ibu yang hormati, kenapa harus berkuasa? Orang beriman sebelum kita pun berkuasa. Ketika mereka berkuasa, apa? Agama mereka dengan kokoh. Dengan berkuasa agama yang Allah ridhoi kokoh. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dengan berkuasa rasa takut hilang diganti rasa aman. Dengan berkuasa speaker adzan boleh. Dengan berkuasa apa? Di mall disuruh bikin musola.
Jangan sampai orang mau pada sholat kesulitan. Dengan berkuasa banyak. Ya buduna nih agar beribadah tenang. La yusyriku nabi syai' agar dijauhkan dari kemusyrikan. Kita, ya kemarin peristiwanya alhamdulillah para ulama begitu tegas dengan komunisme. Sehingga mereka membuat sebuah pernyataan yang menyadarkan kita kalau kita tidak berkuasa ternyata sudah ada langkah. Yaitu apa? Untuk merubah atau memasukkan PKI ke dalam undang-undang. Silakan, sadari kalau kita tidak pernah berpolitik, kita digilas oleh politik itu sendiri. Kenapa? Tujuan. Kalau mereka yang menguasai, ya kita yang hancur. Akan ada ayat-ayat selanjutnya. Tapi sekali lagi, ada rahimakumullah, kita kan inginnya baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Indonesia sejahtera dan ke surga. Ya kalau tidak dengan Islam apalagi gitu. Dan kita menjamin kalau umat Islam yang berkuasa, umat apapun akan tenang beribadah. Silakan saja. La ikraha fiddin. Gitu. Nah. Jadi kemarin menaik juga ya. Sekarang gerakannya. Yang ujungnya NKRI itu apa namanya? Nah, pokok sangat menarik. Jadi NKRI tidak masalah sudah. Selanjutnya politik alat untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saya katakan alat. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, alat. Kewajiban nahi mungkar dan merubah mungkar. Lihat, beda mukmin dan munafik. Kalau munafik yang berkuasa, mereka lihat ya'muruna bil mungkar. Orang munafik, laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian lainnya kerjasama untuk apa? Menyuruh membuat yang mungkar dan melarang perbuatan yang ma'ruf. Ini bahaya kalau politik dijadikan alat untuk oleh mereka dan mereka yang memegang kendali politik, yang terjadi adalah ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Naudzubillah. Terasa banget. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Bukankah kita susah payah ingin menghapus tentang LGBT? Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang berduri dengan mungkar dan takut dengan al-ma'ruf. Jadi jangan sampai alat jangan sampai di tangan orang yang tidak baik gitu. Ya kan? Nggak bisa. Alat itu senjata. Kalau di tangan yang beriman dipakai melindungi orang lemah, dipakai melindungi yang beriman. Tapi kalau di tangan orang yang tidak beriman bahaya lagi. Alhamdulillah, sedangkan orang mukmin kalau alatnya di tangan yang beriman adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, berarti alat itu jangan ada di tangan orang. Maka saya bilang, saya pernah menyampaikan di Masjid Ulil Al-Hijri 2 ya di sini di Saleh Iskandar. Saya bilang alat paling mudah untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu rubah undang-undang. Rubah undang-undang. Itu paling mudah. Anies Baswedan ketika mau menutup Alexis itu, kalau saya Alexis itu langsung dilanjutkan. Alexis Sanchez gitu kan. Pemain Arsenal yang dibuang ke Inter Milan dan nggak main-main sampai sekarang. Jadi dengan menutup Alexis cukup undang-undang selesai. Maka alat itu jangan dikasih ke orang. Apalagi hadis merubah mungkar. Man ra'a minkum mungkarun falyughayyirhu biyadihi. Iman paling tinggi. Kalau nggak bisa, bilisanihi. Udah berkurang imannya. Kalau nggak bisa, fabiqalbihi, paling lemah. Berarti dalam konteks ini, kalau kita ingin menunjukkan keimanan yang kuat, merubahlah dengan tangan kita. Salah satunya adalah jangan sampai politik dan kekuasaan di tangan orang yang tidak beriman, sehingga atau orang munafik, sehingga tidak bisa merubah al-munkar. Ya kan, 3 juta orang demo, ya belum tentu bisa dirubah. 1 orang berkuasa bisa dirubah. Nah, jadi rahimakumullah, politik adalah sunnah. Ini penting. Politik adalah sunnah. Dari mana politik adalah sunnah? Saya akan nyampaikan sedikit hadis ini. Panjang hadis ini.
Usikum bitaqwallah, kata Rasulullah. Jadi satu hari Rasulullah kayaknya ini wasiat orang yang akan meninggalkan kami ya, maksudnya sahabat merasa kayaknya Rasulullah akan meninggal nih sudah. Tolong Rasulullah nasihati kami, kata Rasul, usikum bitaqwallah, bertakwalah. Wasam'i wa ta'ah, taatlah. Wa in abdun habasyun. Kalau seandainya yang memimpin kalian adalah orang hitam dari Habasya. Fa inna man ya'ishu minkum yara ikhtilafan katsiran. Setelah ini kalian akan hidup banyak perbedaan pendapat. Taat. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa innaha dhalalah. Hati-hati dengan hal-hal baru. Kenapa tadi Ustaz? Halo Ustaz? Halo Ustaz? Ustaz Taufik? Ya, tadi internetnya Ustaz Taufik putus. Sekarang udah nyambung lagi ya, udah masuk barusan ya. Ya, udah masuk barusan. Mungkin masih setting. Ini, maaf, ini internetnya putus di saya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Hilang suaranya. Silakan dilanjut, Ustaz. Jadi Bapak-bapak yang saya hormati, tadi hadis mengatakan alaikum sunnati wa sunnata al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Oke. Berarti para waw di situ bukan waw lil ataf, tapi waw lil mughayyarah. Apa arti mughayyarah? Slide-nya belum. Persentasenya belum nayang. Hubungan dengan bernegara. Karena sunnah yang dilakukan oleh para khulafa pada waktu itu adalah mengatur negara. Umar membuat kota-kota baru. Umar membuat kota baru. Umar membuat departemen-departemen. Umar memisahkan kekuasaan presiden atau kekuasaan khalifah daripada qadha. Kalau dulu di zaman Rasulullah disatukan, zaman Umar dirubah. Ali begitu juga, Utsman begitu juga. Oleh itu yang lebih tepat sunnah di situ bukan sunnah katakanlah celana cengkrang dan yang lainnya, tapi sunnah di situ adalah sunnah dalam hal ikut serta dalam bernegara. Ikalikum sunnati sunnati, jangan salah dalam bab itu. Karena dalam bab itu kalimat sunnah bukan seperti itu. Bahan presentasinya belum tayang, Ustaz. Memang presentasinya
nggak bisa ini karena coba saya balik lagi nih, saya masuk lagi. Jadi saya ini pakai HP Ustaz. Oh, nah. Itu ya. Iya. Tapi ini internetnya baru balik lagi. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, ya agak panjang ya tadi. Saya potong slide-nya beberapa hal karena begini, permasalahannya adalah masalah intinya bahwa politik itu bukan tujuan. Politik itu sebagaimana definisinya adalah alat. Kalau masalah alat, kalau masalah alat itu kan kembali kepada digunakan untuk apa? Kembali digunakan untuk apa? Digunakannya untuk apa? Digunakan untuk yang baik. Digunakan yang buruk. Gitu. Maka jangan salah memahami masalah ini. Nah, sekarang tadi, kalau alatnya di tangan orang, ya kita yang tertekan kita. Kalau alatnya di tangan kita, ya kita gunakan dengan baik. Dan buktinya di dunia tidak ada sebuah masyarakat mayoritas Muslim yang mana di sana terdapat minoritas non Muslim yang ditindas. Yang terjadi minoritas Muslim yang selalu ditindas oleh mayoritas yang tidak Muslim. Silakan di dunia seperti itu. Oleh karena itu hadirin makullah, yang menarik juga ada sebagian orang berusaha agar jangan Muslim itu sadar politik. Kenapa? Ya kalau Muslim sadar politik kan permasalahannya apa? Permasalahannya kita juga ingin ingin bahwa Islam itu menjadi tuntutan dalam kehidupan, bukan sekadar ibadah saja semuanya. Sebagai contoh, kita dalam berekonomi Islam, susah payah kita mengatur ekonomi Islam. Kenapa? Karena undang-undang yang tidak berpihak kepada ekonomi Islam. Jadi saya sering mengatakan kepada yang mereka ingin ekonomi Islam 100%, tapi tidak mau berpolitik, ya mustahil. Mustahil. Maka mala yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Kalau agama ini tidak akan tegak kecuali ada perpolitikan, ya kenapa kita tidak harus meninggalkannya? Maka kita ingin hidup bernilai untuk akhirat. Yakinlah bahwa politik adalah amal soleh, yang mana dengan politik sebagai alat kita ingin mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingin beribadah dengan tenang. Kita ingin mendidik anak dengan didikan Islami dengan baik. Kan kita repot. Ngajarin anak di sekolah pakai jilbab, menutup aurat. Contoh di TV nggak pakai aurat semua. Akhirnya anak kita bingung. Berarti nggak pakai membuka aurat juga masuk surga. Akhirnya nggak mau pada mau pakai jilbab. Kalaupun pakai jilbab ketat semuanya. Nah, terakhir, politik adalah bagian penting dalam Islam karena saya meyakini bahwa politik itu sendiri sunnah Rasulullah terbesar itu politik. Rasulullah meninggal sebagai kepala negara kok gitu. Nah, jadi jangan sampai termakan dengan gozul fikri yang mana menjauhkan umat dari gini. Ada istilah negara agama. Negara agama. Apa itu negara agama? Yang berkuasa di negara tersebut perpanjangan tangan Tuhan. Sedangkan dalam Islam tidak ada yang namanya negara agama. Dalam Islam itu yang ada adalah negara sipil. Yang bagaimana? Kepala negaranya bukan perpanjangan tangan dari Allah. Maka kalau dalam fikih, ya, Rasulullah dalam urusan politik itu ijtihad Rasul sebagai seorang kepala negara, bukan sebagai seorang nabi. Oleh karena itu banyak Rasulullah musyawarah dengan sahabat, mengambil pendapat ini. Bahkan sahabat sering bertanya, maaf Rasulullah, ini ijtihad atau wahyu? Ini ijtihad, kalau begitu sebaiknya begini. Jadi yang namanya politik dalam Islam bukan membuat negara agama. Tidak ada negara agama dalam Islam. Dalam artian kepala negara perpanjangan tangan dari Tuhan. Bukan. Semuanya adalah ijtihad yang mana pada akhirnya ingin membumikan Islam itu sendiri dalam kehidupan orang beriman. Saya kira kalau begitu kita harus terlibat aktif dalam politik tersebut. Nah, kalau tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak terlibat aktif? Sama aja.
prinsip gelas kosong. Maksudnya tidak ada gelas kosong, yang ada adalah gelas diisi udara atau diisi air. Air itu kebaikan. Kalau kita tidak mengisi gelas tersebut dengan kebaikan, yang isi keburukan terjadi. Maka nanti bagaimana hukum demokrasi? Demokrasi itu alat, bukan tujuan, bukan ideologi. Terus bagaimana demokrasi? Ya kalau kita isi dengan yang baik, jadi yang baik. Kalau kita isi DPR itu dengan orang-orang yang beriman, tidak akan lahir yang namanya, yang beriman ya, bukan orang munafik. Orang-orang yang tidak akan lahir undang-undang PKI. Gitu. Ya mari kita sadar, mari kita sadar. Kemarin umat Islam begitu hebat membuat undang-undang syariat di DPRD. Setelah yang berkuasa yang tidak beriman, ya hapus pula itu. Capek-capek dibuat oleh. Maka sadarlah. Sekali lagi, yang kita inginkan adalah kebaikan. Politik alat untuk mewujudkan kebaikan. Dan kita yakin kebaikan itu ada dalam al-Islam itu sendiri. Nah, saya gini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, tadi, alaikum sunnati wa sunnati khulafar rasyidin. Kan sunnah khulafah, berarti yang sunnahnya itu khilafahnya. Maksud khilafah di sini adalah mari kita bentuknya mau khilafah mau enggak terserah, itu permasalahan lain. Tapi yang jelas mari kita isi kekuasaan ini, karena kekuasaan adalah alat, yang kita inginkan adalah nilai-nilai Islam terwujud dalam kehidupan melalui kekuasaan, dan itu tidak dilarang secara undang-undang. Kalau nggak percaya tanya Rocky Gerung. Saya kira ini. Silakan kalau ada pertanyaan, dan mohon maaf memang hari ini saya tidak bisa lama ya. Tapi nggak masalah ya, mudah-mudahan ada keberkahan. Silakan. Baik, ada waktu 20 menit Ustadz untuk tanya jawab. Silakan kepada partisipan yang mau bertanya secara langsung. Secara lisan silakan dibuka mic-nya untuk bertanya langsung. Sebelum kita menjawab pertanyaan chat kalau ada. Ya. Tadi di chat ada pertanyaan, Zat. Oh gitu ya. Kalau di chat pertanyaannya gini, Zat. Saya lihat. Boleh. Jadi gini, melihat petinggi politik di Indonesia, kenapa terlihat susah payah bersatu? Di mana ketika kecewa terhadap partainya, bukannya memperbaiki dan dari dalam, malah bikin partai baru begini. Tadi prinsip dari awal kita mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam berpolitik tidak menjadi dalil bahwa berpolitik itu salah. Ya kesalahan tetap kesalahan. Dalam demokrasi juga banyak kesalahan. Gitu. Banyak. Namun ini jangan sampai, wah berarti ini nggak benar. Yang kesalahan sekali lagi, pelanggaran sekali lagi tidak menunjukkan bahwa yang pemahamannya salah, tidak. Maka tadi sulit sekali bersatu. Nah, politik kan alat, akan ditentukan tujuan. Kalau tujuannya mencari ridho Allah, nggak akan keluar. Kalau tujuannya ingin jadi pemimpin, sedangkan dia tidak jadi pemimpin, ya mungkin bisa keluar karena tujuan dia ingin jadi pemimpin. Kita berpolitik bukan ingin jadi pemimpin. Kita berpolitik ingin mencapai ridho Allah. Kalau dengan ridho Allah dicapai dengan tidak jadi pemimpin, tolong sadar. Ini ada yang bertanya. Silakan yang bertanya langsung dulu, Ustaz. Fadl. Iya. Ada enggak? Kalau yang di chat bertanya masih ada nih. Dipersilakan. Biar lebih jelas gitu pertanyaannya. Kalau ada dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ya, Hamdan Ustaz. Ya, Fadl Hamdan. Dari Finansial Indah 3. Iya, ini Ustaz pertanyaan saya kebetulan sekarang lagi lanjut doktor ngambil tafsir Quran, jadi sempat membahas tentang ini nasionalisme dalam Al-Quran. Jadi pertanyaan saya gini Ustaz, pada tahun lalu ketika terjadi demo, ada Ustadz yang dari saudara-saudara kita, mohon maaf kita menghormati mereka, namanya Ustadz, mohon saya sebutin, namanya Ustadz Yazid Jawa, sempat mengatakan orang yang berdemo itu laksana berkumpulnya binatang di kebun binatang. Pertanyaan saya, apa hukumnya dalam pandangan fikih tentang berdemo? Yang kedua, agak keluar tema dikit itu Ustaz. Soalnya dari kemarin saya agak penasaran dikit tentang ada video yang beredar tentang videonya Ustadz Erwandi yang kaitannya dengan pajak. Yang ketika itu mungkin saya sempat tanya Ustaz ya, cuman saya masih belum puas dengan jawaban.
dengan didetailkan lagi supaya menjadi ilmu pengetahuan buat saya. Ustadz Erwando mengatakan menyuruhnya si pegawai pajak tersebut untuk keluar dari pekerjaannya. Kalau yang saya baca melihat dari fatwa-fatwa Yusuf Qaradawi justru malah ada pembahasan pajak dan bahkan ada zakatnya yang saya tahu. Ini bagaimana komentar Ustadz terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini yang kemudian merugikan orang lain juga, bahkan ada yang bercerai gitu Ustadz, gara-gara menganggap tidak sunnah sebuah pekerjaan gitu. Itu saja Ustadz. Nah, ini dua tema kayaknya, dua judul berikutnya kayaknya. Fikih demonstrasi sama fikih pajak. Kalau fikih demo dan fikih taat ulil amri kita bicarakan pekan depan. Oh, baik. Karena itu panjang. Dan saya ingin mematahkan dalil yang mengatakan demo haram. Siap. Dari sejarah, dari ayat, dari hadis. Mau apa lagi gitu. Insya Allah. Karena kita kadang-kadang kita siap-siap juga demo nih. Bagaimana demo dalam kondisi COVID-19? COVID-19 itu ancaman jiwa. Demo yang kita lakukan ada ancaman agama, maka gak masalah. Walaupun melanggar protokol kesehatan, ada yang lebih penting. Yang Keren. Kemudian tadi gini, sedikit saja masalah pajak, gini saja. Masalah pajak saya lihat ketidakjelian dalam mendeskripsi masalah sehingga melahirkan hukum yang bermasalah. Jadi yang namanya hukum kontemporer itu deskripsinya apa? Setelah itu baru cari hukumnya. Jangan sampai deskripsinya nggak jelas, kemudian hukumnya jadi parah. Apakah di zaman Rasulullah ada pajak seperti zaman sekarang? Hukum pajak, kalau ada baitul mal, pajak tidak perlu. Kalau baitul mal tidak cukup, pajak diberlakukan. Kalau tidak ada baitul mal, ya pajak yang diberlakukan. Kenapa beda di zaman Rasulullah ada baitul mal, di zaman kita ada baitul mal, tapi baitul mal wa tamwil ya beda. Wa tamwil kan cuma simpan pinjam. Jadi menurut saya adalah tidak tepat dalam menganalisa deskripsi masalah. Tadi di chat ada juga maknya. Oh ya. Muslim tidak boleh mengkritik. Insya Allah minggu depan saya bahas. Sebagai bocorannya gini. Sebagai bocoran. Seorang khalifah Bishr bin Marwan khutbah Jumat. Kemudian dia berdoa begini, ngangkat tangan dua. Seorang sahabat yang masih ada waktu itu dan ikut dalam Jumatan menegurnya dalam keadaan khutbah Jumat di depan umum. Apa kata dia? Betapa buruknya dua tanganmu itu. Khalifah ditegur depan umum. Betapa buruknya kedua tanganmu itu. Manusia yang lebih agung darimu hanya berdoa dengan satu tangan begini. Kira-kira depan umum nggak? Depan umum. Nasihati. Kalau begitu jangan salah menyimpulkan kesimpulan hukum tentang hukum. Bukan hukum berbeda pendapat dengan pemerintah. Selama memang dalam koridornya. Insya Allah minggu depan. Silakan yang lain. Mangga yang lain yang mau bertanya silakan. Tidak ada? Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan. Waalaikumsalam. Enggak. Ini namanya pakai angka nih, nggak bisa kebaca. Silakan. Sehat Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ini mau tanya, ini terkait sekarang ini kan masih dalam masa pandemi ya. Ya. Dan walaupun sudah ditetapkan sebagai PSBB, kita kan juga belum tahu ya, sebenarnya daerah mana yang hijau, merah, kuning itu juga kita nggak ada yang tahu karena memang tidak berdasarkan data yang valid gitu ya. Data hanya berdasarkan terlapor dia itu tersuspek atau tidak kan gitu ya. Tercatat ya. Ya, sesungguhnya Allah alam gitu. Iya. Nah, ini terkait dengan sholat Jumatnya, Ustaz. Nah, di sholat Jumat ini apakah kita masih boleh tidak melakukan sholat Jumat terkait dengan hal tersebut karena memang faktanya kan memang data ini juga invalid kan gitu. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ada dua sisi. Pertama, menyelenggarakan Jumatan, kedua ikut Jumatan. Berarti ini pertanyaan yang kedua, ikut Jumatan. Iya. Ya, Ustaz. Kalau dirasakan secara pribadi individu, ini masih bahaya,
saya tidak Jumatan karena khawatir bahaya, boleh. Seperti orang sakit atau orang takut sakit. Boleh untuk tidak Jumatan. Misalkan nih, ini kayaknya parah nih, masa 1170 berapa kemarin? Ketika 500 nggak boleh Jumatan, ketika 1000 boleh Jumatan. Ah, berarti ini bahaya. Mengambil keputusan pribadi silahkan. Walaupun ada yang Jumatan. Dengan dalil, ya kan orang takut sakit juga boleh untuk tidak Jumatan. Gitu. Kemudian orang takut misalkan ada dalam fikih, contohnya gini, ada pemerintahan zalim. Seandainya ya ada pemerintahan zalim. Orang ini dicari-cari pemerintah yang zalim. Kalau Jumatan ketangkap, boleh nggak Jumatan? Gitu. Jadi mengantisipasi bahaya dan tidak Jumatan, boleh. Gitu. Silahkan. Nggak masalah. Insya Allah. Gitu ya. Nah, kalau sebagai penyelenggara gimana sih? Penyelenggara lain lagi. Ya. Kalau penyelenggara misalkan mengadakan Jumatan dengan protokol ketat kesehatan. Gitu. Nah, seandainya bagaimana tidak bisa dicampur dalam satu waktu karena mestinya kecil, bikin 2 gelombang dengan 2 imam, 2 khotib. Gitu. Nah, sekarang tadi ada yang bertanya di chat, bagaimana zona merah, zona hitam? Jadi begini, zona-zona tersebut tadi sudah disebutkan. AKA menjadi ragu bagi sebagian orang, apalagi bagi yang bekerja di medis menjadi ragu. Karena apa? Karena kayaknya ini yang dicatat yang terlapor saja, sedangkan yang tidak terlapor lebih banyak. Kan berarti dia lebih tahu bahayanya. Gitu. Ya, silahkan ukur masing-masing kalau begitu. Gitu ya. Jadi ada beda dalam hal menyelenggarakan dan mengikuti Jumatan. Sekali lagi lakukan, kalau seandainya misalkan ini nggak mungkin, ya sudah di kantor, ya udah di ruangan-ruangan yang kita kenal mereka sehat, adakan Jumatan. Itu lebih aman daripada harus turun kemudian ngumpul dengan yang nggak kenal. Iya. Apalagi Jakarta. Di sini ada pertanyaan di chat. Tadi zona merah sudah ya. Afad, jika pandangan tentang politik bertentangan dengan semisal lingkungan kerja, bagaimana kita bersikap? Dalam dunia kerja hanya berseberangan dan selalu menekan orang konsisten berkontribusi dalam politik. Begini, dalam dunia kerja, kalau seandainya terancam, ya jangan diperlihatkan sikap politiknya. Jadi menutupi sikap politik dalam kondisi membahayakan jadi wajib lagi. Kenapa? Yang jelas, misalkan dalam ketika pemilu kita dia mengikuti. Tapi kalau mengancam keberadaan dia di kerjaan, misalkan PNS, ya nggak usah, diem aja. Kan ada masalah. Jadi mempertimbangkan masalah mafsadat yang ada. Kalau di Inter bagaimana? Anonim sudah. Gitu ya. Saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati, tadi sebenarnya masih menyisakan masalah. Insya Allah saya ada slide tersendiri tentang bukti tentang bagaimana demo, bagaimana bukan menentang ya istilahnya, tidak sependapat dengan pemerintah, itu lebih tepat. Bukan menentang, tidak sependapat dengan pemerintah. Ada hak-haknya insya Allah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas keikutsertaan yang lainnya. Dan memang mohon maaf kadang saya menyampaikan sesuatu saya berusaha untuk mengambil dari sumber-sumber yang terpercaya dan menampilkan dalil-dalil juga secara jelas referensinya, karena yang namanya ilmu itu amanah, tidak boleh sekedar disampaikan tanpa ada rujukan yang pasti. Kalaupun agak cepat atau bagaimana ya mohon maaf ya, karena ada ya kadang-kadang karakter juga ya, kecepatan. Barakallahu li wa lakum, yang mudah-mudahan bisa di ini nanti filenya saya share. Ustaz Miftah yang file-file yang belum di-share nanti saya share semua insyaallah. Nah, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi masyarakat kita agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena kesalahan kita memilih akhirnya Pancasila mau dirubah jadi PKI, kan salah kita yang milih itu. Nah, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jazakallah khairul jazaa kepada Ustaz Taufik Hulaimi atas paparan hari ini, penjelasan yang
panjang ya, tapi tidak seperti biasanya karena kita dibatasi waktu sholat Jumat saja ya. Ustadz mau jadi khatib di Kuningan ya. Ya, ya. Mohon maaf. Jadi mudah-mudahan yang 1 jam tadi memberikan pencerahan kita dalam hal bagaimana kita politik ya. Kita harus Insya Allah berperan dalam politik itu agar kebaikan yang kita yakini bisa lebih dominan daripada keburukan yang terjadi. Gitu. Baiklah, kita akan lanjut pekan depan dengan tema fikih demonstrasi saja ya. Atau mungkin lupa fikih demo lah, tapi dalam kurung fikih tidak sependapat dengan pemerintah gitu. Atau fikih menyampaikan pendapat Ustaz ya? Boleh menyampaikan. Ya, boleh. Itu demonstrasi lebih populer Ustaz. Ya. Baiklah, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh partisipan, para pemirsa di mana berada, jazakumullah atas bergabungnya antum semua di forum ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh ya, mendapat keberkahan di hari Jumat ini, talabul ilmi ya, dan kita selalu bisa menuntut ilmu dimanapun, dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi pandemi seperti ini. Cara inilah yang mungkin bisa kita tempuh dengan online ya. Dan insya Allah kita bertemu lagi pekan depan dengan tema yang lain, dari fikih menyampaikan pendapat insya Allah. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.